Assalamualaikum Wesni. Bu Mirna, waalaikumsalam. Duduk. Terima kasih. Lagi apa nih? Lagi baca-baca sambil catat-catat gitu, poin-poin penting soal regulasi-regulasi yang baru. Tahun baru ada regulasi baru juga. Jadi di Pemprov Sulsel itu ada beberapa pergub yang berlaku efektif di 2024 ini. Ada tentang tata naskah dinas, ada tentang sistem kerja. Banyak penting-penting juga itu ya Bu. Bisa dong di-spill satu dua. Boleh. Umumnya bagaimana? Boleh. Mau yang mana dulu nih? Sistem kerja dulu kali ya. Oke, sistem namanya sistem kan ya. Ketika sistemnya berubah, idealnya semua komponen di dalamnya memang harus menyesuaikan. Komponen di dalam berarti ASN itu harus menyesuaikan ya Bu. Iya, Karena kan itu komponen utamanya. benar. Kalau kata Menpan ya, ASN dan birokrasi itu engine for development gitu. Kalau kita mau semua persoalan di negeri ini cepat selesai, yang harus bagus itu ya birokrasinya dulu. Nah kalau ibarat kendaraan ya, birokrasi itu mesinnya. Kendaraannya nggak akan nyampe kemana-mana kalau birokrasinya nggak nyala gitu, nggak gerak gitu. Dan yang menggerakkan mesin bernama birokrasi ini kan ya kita para ASN gitu. Oke, sebenarnya apa sih Bu yang melatar belakangi perubahan sistem kerja ini? Kenapa harus berubah? Oke, kalau bicara masalah latar belakang agak panjang, tapi nggak apa-apa ya kita bahas sedikit-sedikit. Sistem kerja yang diberlakukan di Sulsel itu diatur dalam Pergub nomor 42 tahun 2023 tentang sistem kerja. Nah, ini sebenarnya merupakan aturan turunan dari Permen RB nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi. Nah, memang di dalam Permen RB nomor 7 tahun 2022 ini mengamanahkan seluruh instansi untuk melakukan penyesuaian sistem kerja paling lambat 1 tahun setelah diberlakukannya Permen ini. Dan ini yang sedang kita lakukan sekarang gitu. Atau tadi Bu Milka bilang latar belakangnya apa gitu ya. Satu ketika itu Bapak Presiden Joko Widodo pernah memberikan arahan terkait reformasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi itu menurut beliau harus berdampak langsung pada masyarakat, itu pertama. Terus yang kedua, birokrasi itu bukan tumpukan kertas. Kemudian birokrasi itu harus lincah, harus cepat gitu. Dan untuk mewujudkan itu dilakukanlah penyederhanaan birokrasi. Nah, namanya penyederhanaan birokrasi ini sebuah kebijakan yang berlaku nasional dari pusat sampai ke daerah gitu. Nah, Ada tahapan-tahapannya. iya. Penyederhanaan birokrasi ini melalui 3 tahapan. Yang pertama, penyederhanaan struktur. Yang kedua, penyetaraan jabatan. Yang ketiga, penyesuaian sistem kerja. Kita bahas satu-satu ya. Penyederhanaan struktur organisasi. Nah, yang tadinya pada sistem yang tradisional ya bersifat hierarkis gitu, berlapis-lapis 4 sampai 5 tingkatan gitu. Lakukanlah restrukturisasi organisasi di mana hanya disisakan 2 layer atau 2 level gitu. Dan berarti kan ada jabatan yang hilang gitu ya, karena dipangkas gitu, jabatan strukturnya disederhanakan. Nah, jabatan-jabatan yang hilang akibat restrukturisasi organisasi ini kemudian dialihkan dari jabatan administrasi tadi, ada administrator, ada pengawas, itu dialihkan ke jabatan fungsional seperti itu. Nah, dilakukanlah penyetaraan jabatan. Masuk nih langkah yang kedua, penyetaraan jabatan. Nah, di dalam fase ini pemerintah juga melakukan pengembangan jabatan fungsional. Seperti di BPSDM ini ya Bu Milka, kan lumayan repot kemarin mencari jabatan fungsional apa nih yang bersesuaian dengan tugas jabatan yang lama yang ditinggalkan. Kemudian pemerintah membuat jabatan fungsional baru, salah satunya jabatan fungsional analis pengembangan kompetensi seperti itu, yang bersesuaian dengan tugasnya para kasubdit di BPSDM itu. Makanya dilakukan namanya pengembangan jabatan fungsional, itu dilakukan pada tahap kedua ini. Nah, kemudian strukturnya sudah disederhanakan,
jabatan yang sudah dialihkan. Yang ketiga berarti sistemnya yang harus kita sesuaikan gitu. Inilah kita sedang melakukan penyesuaian sistem kerja gitu. Nah tadi kan Bu Asli bilang disetarakan gitu dari Kasubit ini kemudian jadi jabatan fungsional. Tapi kan ada istilah koordinator, subkoordinator. Nah, ini bagaimana tuh? Kayak apa? Berubah jabatan saja atau bagaimana? Berubah nama ya, orang belum bilang gitu berubah. Ya memang pada masa transisi kemarin, ketika jabatan mereka dialihkan ke jabatan fungsional, mereka juga diberikan tugas tambahan sebagai koordinator dan subkoordinator. Nah, itu hanya pada masa transisi kemarin. Nah, dengan diberlakukannya Pergub baru tentang sistem kerja ini, istilah atau nomenklatur koordinator dan subkoordinator itu kemudian dihapuskan. Jadi nggak ada lagi koordinator, subkoordinator per 1 Januari 2024 ini Bu. Otomatis ya biar berubah. Nggak ada lagi. Terus pola kerjanya juga berubah. Ya, otomatis ya. Nggak ada lagi namanya koordinator atau subkoordinator. Mereka adalah fungsional murni gitu. Kalau begitu perubahannya bagaimana? Iya. Siapa yang kemudian menjalankan tugas koordinator atau subkoordinator ini? Jadi yang melaksanakan tugas tadi bisa fungsional, bisa pelaksana yang memang diberikan tugas untuk mengordinir tugas-tugas itu tadi, tugas-tugas tertentu itu tadi gitu. Bisa pelaksana, bisa fungsional. Jadi bisa bergantian gitu. Iya. Maksudnya tidak lagi otomatis mereka yang tadinya subkoordinator di situ, belum tentu mereka lagi yang mengampu tugas itu seperti itu. Kepala bidang di sini bisa menentukan siapa fungsional atau pelaksana yang diberikan tugas sebagai ketua tim, istilahnya ketua tim untuk memimpin pelaksanaan tugas tertentu itu tadi gitu. Terus kalau sekarang namanya tim kerja. Ya, namanya tim kerja. Ada batasannya nggak? Batasan jumlah anggota gitu? Enggak ada sih. Jadi jumlah tim itu tidak ditentukan, jumlah anggota juga tidak ditentukan. Jadi bisa saja tim itu berisikan lintas bidang atau bahkan lintas OPD atau bahkan lintas instansi, itu memungkinkan Bu. Gitu. Jadi ketika bidang itu memerlukan tambahan personil dari bidang lain atau mungkin dari sekretariat gitu ya, kepala bidang itu melayangkan nota dinas ya ke pejabat penilai kinerja orang yang dituju. Misalnya butuh tambahan personil dari bidang lain, kepala bidang A mengirimkan nota dinas ke kepala bidang B bahwa kami membutuhkan keterlibatan A, B, C misalnya seperti itu, atau ke sekretaris gitu, atau ke unit kerja lain bisa, instansi lain bisa. Jadi nggak ada istilah di bidang ini orangnya kurang gitu. Kita bisa Ya, ambil bisa. bisa dari sekretariat sekalipun. Iya, betul. Oke. Kemudian nah tadi kan kita bicara tentang sekretariat. Nah di sekretariat ini kan tidak disetarakan pejabat selengkapnya. Itu gimana? Ya, masih ada kasubag umum, kasubag program, kasubag keuangan. Mereka yang jabatan administrasinya tidak disetarakan di bawah sekretariat tadi ada 3 kasubag, mereka otomatis menjadi ketua tim Bu. Gitu. Jadi kalau tadi di bidang-bidang masih dicari ditentukan ketua timnya siapa gitu. Kalau di sekretariat otomatis yang menjadi ketua tim adalah para kasubag tadi. Tapi yang berbeda, kasubag-kasubag ini bukan lagi pejabat penilai kinerja. Jadi staf umum, staf program, staf keuangan itu dinilai langsung oleh sekretaris badan atau sekretaris dinas ya kalau di dinas gitu. Dan pejabat staf di subag ini ya, itu bisa kerja lintas subag Bu gitu. Jadi bisa saja selain berada di timnya umum karena kompetensinya seorang staf atau fungsional di umum kepegawaian ini, dia juga mensupport tim di program atau tim di keuangan. Sebaliknya juga begitu, di keuangan bisa support ke umum kepegawaian, atau mereka mungkin diminta tadi di bidang lain bisa gitu.
Nah ini tadi kan Bu Asmi bilang bisa internal, bisa juga lintas OPD begitu. Tadi kalau di internal kita cukup mengajukan nota dinas ke bidang atau sekretariat yang dituju. Nah kalau OPD lain bagaimana? Ya, kalau misalnya bidang tim itu, tim di bidang atau tim di sekretariat membutuhkan tambahan personil dari OPD lain, maka pejabat pemilik kinerja ya melalui kepala badan itu mengirimkan surat dinas ke OPD yang dituju tadi, orang yang dituju tadi. Misalnya untuk tambahan personil di Bapeda misalnya, maka kepala BPSDM mengirimkan surat dinas ke kepala Bapeda, atau misalnya ke biro organisasi, maka menyurat ke biro organisasi bahwa kami membutuhkan si A, B, C terlibat di dalam tim, misalnya seperti itu. Nah, kalau permohonan perlibatan ini disetujui oleh pemilik kinerja yang dituju tadi, maka pemilik kinerja, pejabat penilai kinerja yang dituju tadi mengirimkan surat tugas ya atas nama orang-orang yang diminta tadi kalau disetujui. Tapi ketika tidak disetujui, maka OPD yang dituju tadi mengirimkan balasan dengan mengutarakan alasan penolakan gitu, kenapa yang bersangkutan tidak dapat dilibatkan dalam tim sesuai permintaan tadi, seperti itu. Oh iya, untuk tadi kan Bu Milka nanya jumlah tim ya, jumlah tim. Beberapa sub kegiatan bisa saja dikerjakan oleh satu tim seperti itu. Yang jelas yang dipertimbangkan adalah efektivitas dan efisiensinya, termasuk dalam jumlah keanggotaan dalam tim tadi juga dipertimbangkan efektivitas dan efisiensinya seperti itu. Kalau pembentukan tim ini kayak pembuatan SK dan segala macam itu direncanakan dari awal tahun atau saat mau ada kegiatan itu baru kita bentuk? Iya, kalau idealnya sih di awal tahun, walaupun mungkin misalnya kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan di pertengahan tahun atau di akhir tahun begitu. Tapi ini harusnya sudah direncanakan di awal tahun. Kenapa pembentukan tim ini harus di awal tahun? Karena kita kan mau menyusun target kinerja kita. Masing-masing pegawai kan perlu menyusun target kinerjanya. Jadi ketika kita tahu kita terlibat di tim mana seperti itu, apa tugas kita, dengan kita sudah mengetahui itu dari awal, itu akan memudahkan kita dalam menyusun target kinerja kita seperti itu. SKP ya Bu ya? SKP. Nah, keterlibatan dalam tim ini masuk kemana? Kinerja utama kah atau bagaimana membedakannya? Oh iya, kan ada kinerja utama, ada kinerja tambahan. Ya. Oke, kalau pejabat penilai kinerjanya masih sama, misalnya di sekretariat kita bekerja untuk subbapum kepegawaian juga, di program juga misalnya, tapi pejabat penilai kinerjanya masih sekretaris. Nah itu masih di kinerja utama. Jadi sepanjang pejabat penilai kinerjanya masih sama, maka itu masuk kategori kinerja utama. Tapi ketika kita berkinerja untuk bidang lain begitu, pejabat penilai kinerjanya sudah beda, maka itu adalah masuk kategori kinerja tambahan. Untuk kinerja tambahan Penilaiannya, ya. Penilaiannya kalau kinerja utama kan kita langsung dinilai nih sama pejabat penilai kinerja kita. Ya. Kalau kinerja tambahan kan pejabat kita nggak tahu nih, kita di tim sana kinerjanya seperti apa, bagus atau enggak. Nah di akhir periode pejabat penilai kinerja di mana kita terlibat di dalam tim tersebut akan mengirimkan rekomendasi penilaian untuk orang-orang yang berasal dari luar unitnya. Misalnya kita tadi ikut di timnya Bapeda atau ikut di timnya biro organisasi misalnya begitu, maka kepala biro organisasi akan mengirimkan surat yang isinya adalah rekomendasi penilaian tentang keterlibatan kita di dalam tim di mereka tadi gitu. Nah itulah yang menjadi dasar penilaian di dalam SKP kita. Jadi tidak ujuk-ujuk ngarang gitu bahwa kinerja kita di sana bagus gitu, mengklaim diri sendiri bahwa kinerja kita bagus. Maka
ada dasarnya dari rekomendasi penilaian tadi. Nah, kita nggak tahu nih Bu ya, kita sudah berencana, kalau tiba-tiba ada perubahan, misalnya refokusi anggaran atau mutasi dan sebagainya, nah itu bagaimana? Bisa direvisi, SK-nya bisa direvisi, timnya bisa dievaluasi lah gitu. Jadi ada evaluasi jangka pendek, ada evaluasi jangka menengah gitu di per 3 bulan atau 3 bulan gitu bisa, atau semester juga menengah gitu per 6 bulan bisa direvisi disesuaikan ya. Bu Milka penekanannya di sini itu dialog kinerja gitu ya Bu. Jadi dalam penentuan komposisi tim gitu, yang atau keterlibatan kita di tim mana gitu. Yang paling penting adalah dialog kinerja antara atasan dan bawahan. Jadi itu bukan sekadar istilah belaka, tapi memang itu memang harus dilakukan. Saya pesan sama Bu Milka disosialisasikan juga nih ke teman-teman supaya banyak yang tahu tentang sistem kerja baru ini ya. Baik, terima kasih banyak atas informasinya. Sama-sama. Nanti kalau ada informasi baru lagi saya tanya lagi. Boleh. Terima kasih Bu. Terima kasih, sama-sama.